Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu akan menampilkan video kami yaitu tentang sejarah literatur Minangkabau yang ada di Tanah Datar, yaitu Batu Sangkar di Istana Pagaruyo. Selamat menyaksikan. Batu Sangkar, kota yang indah dan bersejarah, berdiri megah dengan latar alam yang mempesona. Dari zaman dahulu, kota ini telah menjadi saksi bagi perjalanan sejarah Minangkabau yang panjang. Di sini, Istana Pagaruyo yang berdiri dengan megah, simbol kejayaan dan kebudayaan Minangkabau dengan arsitektur yang unik dan indah. Istana ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sejarah Batu Sangkar penuh dengan cerita dan legenda dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan. Kota ini telah menjadi pusat kebudayaan dan politik bagi masyarakat Minangkabau yang berani dan cerdas. Di Batu Sangkar, kita dapat menemukan jejak masa lalu dalam bentuk bangunan dan artefak yang bersejarah. Kita dapat belajar tentang kebudayaan dan tradisi Minangkabau yang kaya dan beragam. Istana Pagaruyo, simbol kebanggaan dan kejayaan bagi masyarakat Minangkabau yang berani dan cerdas. Kota Batu Sangkar, kota yang indah dan bersejarah, tempat kita dapat menemukan jejak masa lalu dan kebudayaan yang kaya. Di Minangkabau, tanah yang kaya, berdiri megah Istana Pagaruyo, simbol kejayaan, adat dan budaya, warisan leluhur yang tak lekang waktu. Dinding kayu, ukiran halus atap gonjong, menjulang ke langit, arsitektur Minang yang unik dan indah, menceritakan kisah kejayaan masa lalu. Di dalam istana, kisah-kisah hidup raja-raja Minang yang bijak dan adil, mengatur kehidupan dengan adat dan hukum, menjaga keharmonisan alam dan manusia. Pagaruyo, saksi bisu sejarah, mengingat kejayaan, masa kejayaan warisan budaya yang tak ternilai. Istana Pagaruyo, kebanggaan Minangkabau. Keindahan arsitektur unik dan khas mengagumkan bagi siapa saja yang melihat Istana Pagaruyo, warisan budaya leluhur kebanggaan Minangkabau yang tak lekang waktu. Di setiap sudut ada cerita dan makna keindahan Istana Pagaruyo, tak terhingga mengingatkan kita pada kejayaan masa lalu
warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi di sini kami dari mahasiswa UIN izin bertanya Kak terkait tentang sejarah Pagaruyung. Itu sejarahnya bagaimana Kak? Nah, jadi dulunya ini adalah sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pagaruyung yang bermula itu di tahun 1347 dengan raja pertama bernama Raja Adityawarman. Tapi lokasi asli istana sebenarnya bukan di sini, tapi di balik bukit ini ada kawasan Bukit Batu Patah namanya. Nah, di situ lokasi asli istana yang terbakar habis masa Perang Padri tahun 1804. Jadi yang sekarang kita duduki ini sudah replika yang kedua malah. Karena replika pertama yang dibangun tahun 1976 itu terbakar lagi tahun 2007 karena disambar petir. Jadi ini sudah bangunan replika yang kedua yang diresmikan kembali untuk dibuka untuk umum tahun 2013. Oh begitu Kak. Kemudian untuk kebudayaan di Pagaruyung ini bagaimana Kak? Kebudayaan yang dimaksud ini lebih ke arah Seperti kesenian atau misalkan atau ada adat kebudayaan yang seperti kayak turun mandi, terus nanti bagaimana sejarah turun temurunnya keturunan gitu Kak. Kalau ada salah satu yang kayak turun mandi kalau di Pagaruyung memang masih dilaksanakan sampai saat ini. Nah, jadi setiap anak yang baru lahir itu biasanya pas usia 2 minggu sampai 1 bulan itu akan diadakanlah kayak acara turun mandi namanya gitu. Di situ nanti diundang bakunya, diundang juga masyarakat setempat. Nanti ada runtutan kegiatannya juga dan biasanya diadakan pas hari Jumat atau Senin. Gitu. Itu masih dilaksanakan sampai saat ini. Jadi kayak acara selamatan gitu bagi sang bayi. Terus untuk kebudayaan besarnya itu sering diadakan kapan Kak? Di sini. Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang paling besar tuh biasanya diadakan Kalau kayak adat lainnya ya mungkin pas pernikahan itu kan ada rentetan juga mulai dari Patimbang Tanduk, nanti sampai ke acara pernikahannya. Itu kalau di pernikahan atau Batagak Penghulu itu juga ada. Tradisinya masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi kalau mau ngambil salah satu mungkin bisa fokus gitu. Tapi kalau adat itu masih dilaksanakan sampai saat ini. Sini tarian pun masih dipakai juga kayak misalnya menyambut tamu masih ada tari gerombang, tari pasambahan. Terus untuk keturunan ada tidak keturunan dari Pagaruyung ini? Keturunan masih ada. Mereka tinggal di Istana Selindung Bulan yang lokasinya sekitar 500 meter dari sini sebelah kiri. Tapi hanya punya gelar secara adat, tidak punya kekuasaan lagi untuk memerintah karena kerajaan Pagaruyung sendiri udah berakhir saat Perang Padri. Untuk tokoh adatnya di sini ada Kak? Adat kalau mau lebih detail tentang kerajaan Pagaruyung bisa dikunjungi juga Istana Selindung Bulan, itu kan keturunan tuh. Nah, atau kalau mau cari wawancara datu-datu itu juga lebih baik lagi, lebih detail sama beliau kan. Untuk apa Kak? Ada tidak tentang sejarah yang masih orang sebagai pengunjung yang bertanya-tanya tentang sejarah yang udah lama banget gitu Kak, tentang sejarahnya yang seperti kayak misteri di Pagaruyung ini Kak? Kalau datang ke sini orang pasti lebih pengen tahu tentang sejarah kerajaan ini dulunya kayak gimana, fungsi bangunannya, terus keunikan dari arsitektur bangunan, lebih kayak gitu sih. Yang lebih ke misteri itu nggak terlalu gitu ya. Tapi ada juga paling yang bertanya pas kebakaran itu kayaknya dulu ada ngeliat datu yang duduk, terus ada di kebakaran tersebut, terus ada gong yang terbang katanya pas itu ada yang nanya. Cuma itu kan walau benar terjadi atau enggaknya itu kita sendiri juga nggak ngelihat itu apakah benar atau enggaknya. Apalagi cerita di Mina ini emang banyak mistis-mistisnya juga. Karena walau bagaimanapun tetap dunia itu juga ada, walaupun ini letaknya udah di lokasi yang baru, bukan di lokasi yang asli yang di balik bukit, tapi tetap aja ada pengunjung yang kadang kayak misalkan ke lantai 2 atau ke lantai 3 yang punya sixth sense, yang punya mata batin itu kan ngadu ke kami, dia melihat
sosok kayak Datuk atau Putri gitu di lantai 2 atau lantai 3 bisa juga. Mungkin kami mohon maaf sebelumnya kak, nama kakak siapa? Ya Ira. Kak Ira. Iya. Kakak lulusan dari UIN juga? Kak? Iya. Prodi. Pendidikan bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi 3 gadis ini lulusan pendidikan bahasa Inggris juga. Gitu. Mungkin kalau untuk wawancara mungkin kami cuman segitu kak. Kami bakalan telusuri lagi terkait tentang Pagariung ini kak. Mungkin sebelumnya maaf ya Pak mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa UIN Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Universitas Sangkar izin bertanya Pak terkait tentang sejarah Istana Pagariung Pak, serta kebudayaan dan juga keturunan kekerabatannya gitu Pak. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunizar, mantan dari Istana Bahasa Pagariung. Biasanya ada GRI, TV1, ACP, Militas. Karena akan bertanya kepada Bapak tentang bangunan fisik atau struktur adat atau garis keturunan. Bangunan fisik terlebih dahulu Pak. Bangunan fisik sesuai dengan filosofi atau peribahasanya Bapak. Alam takambang jadi hulu. Istilahnya sama dengan fakta yang bicara. Jadi kalau di zaman dulu sampai sekarang yang sifatnya orang Minangkabau, orangnya itu banyak suku lainnya, bangsa lain, orang Minang sensitif, perasa, minggu, ya kan? Itu ajaran dari moyang kita dan sesuai dengan struktur adat dan istiadat. Jadi di dalam pembangunan fisik rumah gadang itu ada strukturnya mulai dari A sampai Z, mulai dari kerja kayu ke hutan sampai dengan bangunan fisiknya, sampai dengan kotaknya atau pintu bahasa sekarang, ruang bahasa Minangnya ada 9, ada 7, ada 5, ada 3, yang genap tidak ada. Ada yang 13 boleh, 17 boleh, pokoknya ganjil, tidak bisa dibagi dua pas. Jadi pertamanya yang berdiri dulu tunggak, syaratnya mufakat kawum daripada pesukonnya untuk mendirikan suatu rumah adat. Tapi kalau tidak mufakat berarti rumah gadang. Rumah adat dengan rumah gadang itu beda. Ya kan, rumah gadang banyak orang mendirikan rumah gadang, tapi dengan catatan rumah gadang. Kalau rumah adat yang dimaksud rumah adat yang didiami oleh pemangku adat seorang itu yang rumah adat. Kalau dia mampu silakan bentuk rumah adat, tapi bukan rumah untuk beradat. Nah, itu. Jadi setelah awalnya sampai akhirnya, yang jelas saja sekarang yang telah berdiri, tiang itu yang pertama, tiang tua ada di atas rumah kan yang besar, warna dibalut kuning, gitu kan? Kenapa kuning? Karena di Minangkabau ini warnanya ada 3 seperti itu umbul-umbul yang kecil, merawa yang besar. Kuning, merah. Kuning kepunyaan datar, merah Hagan, dan Payakumbuh. Di situ ada selisih sedikit bahwa Payakumbuh ini mayoritasnya sekarang biru, warna biru kan? Kenapa warna itu hitam? Kenapa itu biru? Itu ditukar oleh Belanda. Setelah ada acara pacuan kuda di 50 kota, kalau naik bendera hitam, istilahnya berkabung. Kan kita olahraga kan? Itu ditukar oleh Belanda. Itu Belanda yang mengalih. Aslinya hitam. Hitam itu berani dan memakainya adalah orang sebagai bodyguard. Kalau di tempat gelap dia tidak kelihatan gitu. Jadi datangnya nyelonong, gitu kan? Namanya hitam. Berani, pekat. Itu hitam. Sama juga dengan orang dulu ngomong hitam mati yang mati. Iya kan? Iya Pak. Itu tanda berani. Itu sebabnya hitam. Karena datar kuning itu adalah hasil daripada kekeluargaan, kemusyawaratan untuk pimpinan. Harusnya 3 luak, 1 bendera kuning. Tapi karena yang tua telah datar dihadiahkan untuk kelihatan. Yang kedua agam merah, berani. Dia luak yang tengah. Nah, sekarang sedikit nyimpang Bapak. Luak itu paham nggak? Banyak orang para tamu bicara, loh Pak, makanya Pak, kenapa? Karena katanya Kabupaten Datar, kok enggak ada yang datar Pak, 1 pun enggak ada.
terus jalan. Setelah NKRI ada, terjadilah kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi. Setelah adanya di Kabupaten Tanah Datar, jatuhlah kabupaten. Dulu namanya Luak. Luak itu enggak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Kamu ambil air 1 ember, Yo, luakin dikit, kalau enggak tumpah. Yo. Benar kan? Jadi artinya kurang. Tanah datar kurang datar. 50 kota kurang 50. 45 suku di dalam, 5 suku di luar. Kuo, Beginang, Salo, Air Tiri, Serumbio. Itu yang 5. Tanya sama orang Kuo. Kamu orang mana? Orang Minang. Nggak mau dia orang Melayu. Enggaknya di situ gonjong-gonjong itu rendah. Kalau agama, 2 agama, kurang agama. Bukan kurang agama. Setelah masuknya Islam abad ke-13 resminya, sedangkan abad ke-7 juga udah ada nafas Islam di Indonesia. Enggak, anak bapak orang agama bapak juga, bapak dulu kuliah dari Tanah lihat dulu Fakultas Ilmu Agama kenang panjang. Zaman bapak tahun berapa pak? 7. Sekarang bapak udah usia 7. Ya, di saat itu sudah kurang agama. Kenapa? Setelah Tanah Datar masuk menurut agama Islam sesuai dengan ajaran adatnya, dan juga Kubu 50 kota ada masuk, agam memeriksa dulu.